Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, Silakan. bagaimana caranya saya sering mendengar bahwa kita itu harus berhusnudzon kepada Allah. Bagaimana sih cara berhusnudzon kepada Allah supaya kita itu lebih tenang dalam hidup kita, hati kita, dan merasa kita disayangi Allah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Quran surah ke-2 ayat 216, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Sudah? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jika Anda sedang galau, kata Allah, sedang gelisah, dan di antara kegelisahan itu terkadang menyoal, kenapa keputusannya begini? Kenapa harus begini? Karena ini ayat turun pada awalnya tentang jihad, perintah jihad. Masih ada yang bergolak dalam jiwa. Siap nggak berangkat? Ya, benar nggak begini? Tapi maknanya umum. Di dalam kaidah asbabun nuzul, mic-nya diputar sedikit supaya nggak terlalu dengung ya. Tolong di panitia dikondisikan. Di dalam kaidah asbabun nuzul ada bunyi begini. Al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum, hikmah pelajaran itu dilihat dari keumuman lafadznya, bukan pada kekhususan sebabnya. Walaupun sebab turun ayat ini tentang kegalauan saat diperintahkan berjihad bagi sementara orang yang belum kuat imannya, tapi makna umumnya mengatakan kegalauan secara umum dalam konteks kadang mempertanyakan kepada Allah, ya Allah kenapa begini? Ya Allah kok bisa saya yang kena musibah? Ya Allah kok kenapa dia seperti itu? Ya kan? Nah, kalau ada kondisi demikian, kata Allah, kutiba alaikumul qital. Perangi perasaan. Dari sebelum kita beraktivitas, sedang beraktivitas, sampai akan beraktivitas, sampai wafat, sampai kembali kepada Allah. Jadi ketika Allah memberikan qadar ketetapan kepada kita, sebetulnya ada maslahat, tapi belum kita lihat. Kadang-kadang begitu kita sudah mendapatinya, tumpahlah air mata kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu perhatikan, ada ayat-ayat yang memotivasi kita dalam suasana demikian. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Perhatikan kalimatnya. La yukallifullahu nafsan illa. Satu, jika Anda punya persoalan dan Anda rasakan berat untuk menerimanya, maka yakinkan kata Allah. Satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji seseorang di luar batas kemampuan. Jadi kalau Anda atau saya mendapati ujian dan ujian itu terasa berat, ya, itu kata Allah bukan berat, cuman kamu yang bisa memang. Yang lain nggak mampu, makanya diberikan kepada Anda. Dan Allah percaya, kalau Allah saja yakin percaya kepada Anda, kenapa kemudian kita meragukannya? Yang kedua, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul. Allah tidak menginginkan kesulitan dalam kehidupan. Allah berikan kemudahan. Apa jalan termudahnya? Diberikanlah motivasi kepada kita. Muncul surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri
Sesulit apapun persoalan yang kamu hadapi, tanamkan dulu keyakinan pada jiwa. Pasti di balik semua kesulitan ini akan ada solusinya. Tarik ke dalam kata-kata kita, tanamkan dalam jiwa, jadi bahasa psikologi. Kalau saya sering mengatakan begini, menarik ayat ini mengatakan, ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti tuntas. Jadi kalau kita sedang punya masalah, husnudzan kepada Allah, pasti ada kebaikannya. Gak mungkin saya diuji kecuali saya mampu, pasti tuntas, pasti lolos, pasti berhasil. Tanamkan itu ke dalam jiwa kita. Yang terakhir adalah Quran surah ke-2 ayat 157, ayat 155 sampai 157. Paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Lihat sini kalimatnya, ini standar di Quran. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, pasti akan aku uji. Nah, itu ujian. Semua orang yang hidup pasti aku akan uji. Hidup berbanding lurus dengan ujian. Yang disiapkan ujian ini untuk meningkatkan kualitas hidup hamba. Jangan diarahkan ke sini, dibalikan. Setiap orang hidup pasti akan diuji oleh Allah. Tujuan ujian ini bukan untuk menjadikan manusia itu larut dalam persoalan, bukan. Bukan ingin menjadikan kehidupan hamba penuh dengan persoalan, masalah, bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan seorang hamba. Sebab kalau nggak diuji dengan masalah, bagaimana meningkatkan kualitas hidupnya? Coba kita lihat, kadang kita di sini mampu menggunakan akal kita, tapi pada diri kita sendiri nggak diterapkan. Coba lihat, anak SD kalau mau pindah ke SMP, ada ujian nggak? SMP ke SMA? Kenapa ada ujian? Untuk menguji kualitas ilmunya layak nggak ke SMP. Untuk menguji kualitas keilmuannya itu sudah naik atau belum. Demikian dalam kehidupan kita. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, nanti ada di Quran surah kedua ayat 214. Ini nanti levelnya diuji oleh Allah. Nih. Jadi kalau rumus kehidupan, setiap datang ujian, langsung kita terima dengan senang hati, karena itu pertanda bahwa Allah akan mengangkat hidup kita dan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Setiap ada ujian. Dan persamaan ini harus paham. Sepanjang kita hidup pasti diuji. Gak ada orang hidup gak punya ujian, gak ada. Termasuk Ustadz, Bu, paling banyak ujiannya. Tuh, masalah ibu juga, saya jawab juga. Masalah bapak, masalah kita, semua diuji. Semua diuji. Artinya sepanjang hidup pasti diuji. Pengertian terbaliknya, kalau ada orang tidak ingin diuji, artinya ingin hidup. Coba saya mau tanya, pengen punya masalah atau tidak? Oh. Baik, ini ya, ini persamaannya. Nah, saya teruskan. Sekarang solusinya bagaimana? Tadi kan sudah prasangka baik kepada Allah, sudah paham dengan tadi. Solusinya bagaimana untuk menguatkan jiwa Ustadz sekaligus menyelesaikan persoalan tadi? Teruskan ayatnya. Ujian ini kata Allah ragamnya banyak. Bisyai, banyak sekali. Minal khauf, ada yang khawatir, gelisah, galau, gitu kan? Wal ju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, yang tadinya cukup, berlebih, tiba-tiba harta berkurang. Wal amwat, ada yang sakit sampai dengan meninggal, mungkin kerabat, tetangga, atau saudara dan sebagainya. Wat tamarat, di sini mohon maaf saya koreksi sedikit ya, diartikan buah-buahan, saya kurang sepakat itu. Ini bahasa balaghah, bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan diartikannya berarti ujiannya cuma untuk tukang buah. Ya, tukang sayur tidak gitu. Ya, ini bahasa balaghah. Artinya gini, orang kan kita nanam sesuatu, nanam tumbuhan kan, dipupuk, disiram-siram, ketika tumbuh kan yang diharapkan buahnya kan, belum sempat buah dinikmati diambil orang. Kita yang ikut tender, kita yang ikutan, tiba-tiba proyeknya jatuh ke orang. Kita yang mau melamar, tiba-tiba diambil orang gitu. Nah, itu samarat. Wabasyiris sabirin. Pertama sabar. Ya, ini kunci cepat Bu ya. Terima setiap ujian dengan sabar. Terima. Bagaimana cara menerima dengan sabar? Rasakan begini. Ketika datang ujian, bukan saya saja yang diuji. Semua orang juga punya ujian. Alhamdulillah ya Allah, Kau percayakan kepada saya, bukan pada yang lain. Berikan kekuatan. Terima dulu. Caranya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, kalimat ini seringkali dipahami sempit. Kalau ada yang meninggal saja. Ya, padahal ini kalimat umum. Ini kalimat penuh dengan kekuatan. Qalu itu katakan, kuatkan pada jiwa. Ya, kuatkan pada jiwa kita, sampaikan pada jiwa kita, inna lillahi. Kalau ada harta hilang, pulang dari sini pengen tobat, pengen hijrah, pulang dari sini sendal hilang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu. Ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan, semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah.
Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan, mungkin sudah selesai titipannya kepada aku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat, dan orang yang sabar menerima lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya. Karena itu dibuka kalimat sholat dengan kalimat minta tolong, sabar, dan sholat. Ya, buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dulu dengan sabar. Bukan Anda saja yang punya persoalan. Tadi turunannya, rasakan ini adalah ujian untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian bawa itu lewat sholat, mohonkan kepada Allah solusinya. Bagaimana cara mintanya? Hadisnya kunci. Di hadis Muslim, lihat kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kalau salat Anda benar, dari mulai wudu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Ya. Maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzan kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, gampang itu masalah selesai. Kamu kemarin kemana aja? Belum meningkat sholatnya, belum baca Quran. Aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu. Setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Nanti husnudzannya ada di Quran surah ke-49 ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni